Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tantas tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 4. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran 4 ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Ayo kita belajar Bahasa Indonesia. Sebelumnya, silahkan kalian membaca teks non-fiksi yang berjudul Pentingnya Pelestarian Lingkungan bagi Kelangsungan Hidup. Kita lihat ada berapa paragraf dalam teks tersebut? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 paragraf pada teks tersebut. Silahkan dibaca semua dengan cermat. Setelah itu, untuk kegiatan 1, kegiatan untuk muatan bahasa Indonesia, ceritakanlah berdasarkan gambar berikut secara urut, sehingga menjadi suatu karangan yang baik. 1 gambar, 1 paragraf. Setelah itu, ayo kita menjawab soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo menjawab pertanyaan berikut ini dengan tepat. Nomor 1. Awalan se pada kalimat di bawah ini yang mempunyai arti seperti adalah A. Keluarga saya mempunyai sepetak sawah. B. Sebelum ditanami padi, tanah ditraktor. C. Tumpukan padi itu setinggi gunung. D. Hiaslah seindah-indahnya. Jawaban yang betul adalah C. Tumpukan padi itu setinggi gunung. Setinggi gunung artinya seperti tingginya gunung. Nomor 2, gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf disebut gagasan utama atau ide pokok. 3, para warga meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka membawa bekal secukupnya. Mereka mencari tempat yang aman karena rumahnya tergenang air. Penyebab peristiwa tersebut adalah banjir. 4, bagaimana memperbaiki kerusakan alam sekitar kita saat ini? Kalimat di atas menanyakan tentang cara. 5, perhatikan paragraf berikut. Becak dan dokar dilarang beroperasi di jalur cepat karena akan menimbulkan kemacetan. Becak dan dokar hanya bisa beroperasi di jalur lambat. Jalur cepat hanya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Tuliskan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utamanya adalah becak dan dokar dilarang beroperasi di jalur cepat karena akan menimbulkan kemacetan. Selanjutnya kita akan belajar tentang IPS KD 3.2 dan 4.2 tentang dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alam yang berada di sekitar manusia. Komponen lingkungan alam terdiri dari faktor abiotik, tanah, air, udara, cuaca, dan suhu, serta faktor biotik, hewan, tumbuhan, dan manusia. Lingkungan alam berisi sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.
Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun terkadang manusia sampai merusak alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan manusia tersebut antara lain pembakaran hutan, penebangan hutan secara liar, dan membuang sampah sembarangan. Pembakaran hutan dan penggundulan hutan telah membunuh ratusan ribu spesies tumbuhan dan hewan. Hewan-hewan hutan kehilangan makanan dan tempat berlindung, kehilangan sumber air. Kegiatan tersebut juga menyebabkan terjadinya tanah longsor dan banjir sehingga merugikan manusia sendiri. Nah, setelah kalian memahami tentang sumber daya alam, ayo kita menjawab soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Berikut merupakan bentuk interaksi manusia terhadap alam yang kurang baik adalah A. Penangkapan ikan di laut. B. Merawat tanaman di sekitar rumah. C. Membuang sampah sembarangan. D. Melakukan reboisasi. Jawaban yang betul adalah D. Membuang sampah sembarangan karena akan menyebabkan banjir, menyebabkan sumber penyakit, dan lain-lain sebagainya. Nomor 2. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir dan air tercemar. 3. Lingkungan alam terdiri atas faktor biotik dan abiotik. 4. Untuk mengetahui peristiwa alam yang akan terjadi, pemerintah membentuk suatu lembaga, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang biasa disebut dengan BMKG. 5. Jelaskan pengaruh positif dari kegiatan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan alam. Dalam berinteraksi dengan lingkungan alam, banyak pengaruh positifnya, antara lain dapat meningkatkan hasil pangan di bidang pertanian. 2. Mudahnya jalur transportasi karena pembangunan jalan dan jembatan. 3. Terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal dengan pembangunan rumah dan lain sebagainya. Dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lainnya. Muatan selanjutnya adalah muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Kita akan belajar tentang kewajiban pelajar. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh individu atau kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Siswa sebagai warga sekolah tidak lepas dari kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dipatuhi, maka mendapatkan sanksi dari sekolah. Secara umum, kewajiban siswa di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. 3. Hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. 4. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 5. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. 6. Mematuhi berbagai ketentuan khusus yang mengatur penggunaan fasilitas di sekolah. 7. Siswa dapat diperkenankan meninggalkan kelas tanpa seizin guru kelas atau guru piket. Nah, setelah kalian mengetahui hak dan kewajiban kalian di sekolah, sekarang tuliskan
Apa hak kamu sebagai siswa di sekolah dan kewajiban kamu sebagai siswa di sekolah. Setelah itu, ayo menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Ayo Berlatih. Pertanyaan nomor 1. Yang bukan merupakan akibat melalaikan kewajiban adalah A. Terjadi kekacauan, B. Terjadi ketenangan, C. Tidak mendapatkan hak, D. Setiap orang berbuat semena-mena. Jawaban yang betul adalah terjadi ketenangan. Jadi terjadi ketenangan itu bukan karena melalaikan kewajiban, justru sebaliknya. Kalau kita melalaikan kewajiban, maka tidak akan terjadi ketenangan. Nomor 2, kedudukan antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan, jadi harus seimbang. 3, semua warga memiliki kewajiban melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. 4, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, merupakan kewajiban warga sekolah. 5, sebutkan kewajiban anak di rumah. 1, menghormati anggota keluarga. 2, membantu orang tua. 3, menjalankan perintah agama. Dan 4, menjalankan perintah orang tua. Nah, demikian tadi pembahasan tema 6, subtema 1, PB 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan terus berprestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.